Perkenalkan, sama saya Daniel Danirago dari NIM 1220-34 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Oleh karena itu saya akan membahaskan tentang klasifikasi sumber daya alam dan hubungannya satu sama yang lain. Jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, kelompok sumber daya yang tidak dapat diperbarui, Stoblet, Recaucres, Stock Recauser, Pitt Recauser, dan kelompok SDA yang dapat diperbarui, Renewable Recauser, Flow Recauser. Pengelompokan sumber daya alam menurut Prof. Brownlee. 1. Sumber daya yang tidak dapat dipulih atau tidak dapat diperbarui mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia tetap tidak dapat diperbarui atau diolah kembali. Yang kedua, sumber daya yang tidak dapat diperbaiki ini dapat digolongkan menjadi dua macam juga, yaitu 1. Sumber daya seperti batu beratam mineral yang sifatnya dapat dipakai habis atau berubah secara kimiawi atau melalui penggunaan. Yang kedua, sumber daya seperti logam dan batu batuan yang mempunyai umur penggunaannya yang lama dan seringkali dapat dipakai ulang. Dan sumber daya yang pulih. Sumber daya alam yang pulih atau yang dapat diperbarui ini mempunyai sifat terus-menerus dan dapat diperbarui baik oleh alam sendiri maupun oleh bantuan manusia. Sumber daya yang mempunyai sifat gabungan SDA dalam kelompok ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber daya biologis yang termasuk dalam sumber daya ini adalah hasil panen hutan, margasatwa, padang rumput, perikanan, dan peternakan. Dari sumber daya tanah ini menggambarkan gabungan antara sifat SDA yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui maupun sumber daya biologis, contohnya kesuburan tanah. Dan implikasikan dari sumber daya alam penggolongan SDA. Sumber daya yang dapat diperbarui dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya yang alirannya dapat dipengaruhi oleh tingkat teknologi yang ada, aliran air, irigasi, curah hujan, air, tanah, dan sebagainya. Sumber daya yang alirannya tidak dapat dipengaruhi oleh tingkat teknologi yang ada, energi, surya, gelombang, dan lautan angin. Dilihat dari penggunaan sumber daya yang tak dapat diperbarui, terutama digunakan sebagai bahan mentah untuk menghasilkan barang-barang tahan laut dan energi. Dan sumber daya alam diimplikasikan dari penggolongan sumber daya alam. Yang pertama yaitu bagi sumber daya alam yang tak dapat diperbarui, ketidakpastiannya mengenai perkembangan teknologi akan merupakan hambatan dalam perencanaan dibandingkan untuk SDA yang dapat diperbarui. Yang kedua, bahwa dengan berhasilnya perkembangan teknologi membuat kita menjadi kurang memperhatikan keadaan masa mendatang. Segera diperlukan adanya kebijaksanaan pemerintah untuk konservasi SDA, khususnya SDA yang bersifat tidak dapat diperbarui. Yang kedua, adanya penemuan barang sintesis tidak berarti dapat menolak perlunya usaha konservasi SDA. Dari penggolongan sumber daya alam lainnya, sumber daya dapat dikelompokkan lagi atas dasar pengelolaan, yaitu apakah sumber daya itu dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh swasta, atau seharusnya dikuasai oleh pemerintah tetapi penggolongannya diserahkan kepada swasta. Contohnya, batu bara, minyak, dan biji besi dapat diperlukan sebagai barang publik. Tidak jelas apakah pemerintah harus campur tangan dalam pengelolaan sumber daya yang pribadi sifatnya, karena ini tergantung pada sistem ekonomi yang dianut negara tersebut. Dan SDA menurut PBB dan Bank Dunia dibedakan dalam tiga golongan. Yang pertama, SDA yang dapat diperdagangkan seperti mineral, hutan, minyak, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperdagangkan seperti udara, lingkungan alam, dan sebagainya. Yang ketiga, keahlian manusia. Macam-macam sumber daya alam dapat dikaitkan dengan penerimaan dan biaya. Penggunaan sumber daya yang kumulatif dapat mengubah penerimaan
sepanjang waktu karena akumulasi barang tahan lama dan juga barang bekas akan mempengaruhi permintaan terhadap barang SDA. Barang gunaan terus-menerus akan mempengaruhi biaya pengambilan dan pada gilirannya akan mempengaruhi penawaran SDA. SDA primer dan sekunder. SDA sekunder merupakan SDA yang adanya karena SDA primer. Pada umumnya SDA tak dapat pulih disumberdayakan alam paling kelompok pertama yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh manusia merupakan sumber daya primer, sedangkan SDA pulih pengelompokannya kedua yang tersedianya sangat dipengaruhi oleh manusia sebagai besar merupakan sumber daya sekunder. Hubungan antara SDA dan penggunanya. Apabila dua atau lebih sumber daya alam diambil dari bumi dan digunakan atau dikonsumsi dalam proses produksi, maka terdapatlah hubungannya yang sifatnya komplementer ataupun substitusi, bersaing, dan mungkin pulih ini pula tidak ada hubungannya satu sama yang lain atau netral sifatnya. Kedua, hubungannya sifat bersaing juga terjadi dalam sisi permintaan maupun penawaran. SDA milik umum atau lebih milik bersama. Penggolongannya lain SDA dilihat dari sudut penguasaan sumber daya alam itu. Property rights SDA dapat dimiliki oleh perorangan, private property rights atau oleh umum, common property rights.